Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satriotomo dengan NIM 120220113. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster dengan dosen pengampu yaitu Pak Asirin STMJ. Ada outline. Yang pertama, pengenalan teori klaster. Yang kedua, ada pokok pemikiran teori klaster. Yang ketiga, ada kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Pengenalan teori klaster. Sejarah perkembangannya. Teori klaster adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena ekonomi, terkhususnya terkait dengan bagaimana suatu wilayah maupun daerah dapat berkembang melalui konsentrasi dan interaksi antara berbagai industri atau sektor yang saling terkait. Teori klaster ini bermula dari pengamatan bahwa beberapa wilayah atau daerah mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, bahkan ketika wilayah tersebut memiliki sumber daya yang sama. Pada tahun 1970, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom berasal dari Italia bernama Alfredo S. tentang deindustrialisasi. Kemudian, tahun 1980, teori klaster ini semakin populer setelah Michael Porter, seorang profesor dari Harvard Business School, menerbitkan buku The Competitive Advantage of Nations pada tahun 1990. Porter menekankan pentingnya hubungan antar perusahaan dan lembaga pendukung dalam pengembangan klaster. Selanjutnya ada pokok pemikiran teori klaster. Identifikasi sektor unggulan. Jadi dengan menggunakan teori klaster ini dapat diidentifikasi sektor unggulan atau sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di suatu wilayah maupun daerah. Hal ini dapat membantu dalam mengarahkan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi untuk memperkuat sektor-sektor tersebut dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berada di wilayah tersebut. Kemudian ada analisis interaksi antar industri. Jadi teori klaster ini dapat digunakan untuk menganalisis interaksi antar industri di suatu wilayah maupun daerah. Dengan memahami interaksi antar industri, dapat dikembangkan sinergi antar industri dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya, ada pemetaan wilayah. Teori klaster dapat juga digunakan untuk memetakan wilayah berdasarkan konsentrasi sektor atau industri tertentu. Pemetaan ini dapat memberikan informasi yang penting dalam mengembangkan rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Lalu, kajian daya saing wilayah. Teori klaster juga dapat digunakan untuk melakukan kajian daya saing wilayah. Dengan memahami keunggulan dan kelemahan sektor-sektor atau industri-industri di suatu wilayah, dapat dikembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing di wilayah tersebut. Kemudian, ada faktor-faktor yang menentukan daya saing wilayah. Pertama ada faktor endowment, yaitu keunggulan secara makroekonomi. Kemudian ada keunggulan secara mikroekonomi. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, dan penduduk. Kemudian terdapat kebijakan moneter dan fiskal, pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif. Kemudian ada kualitas lingkungan dan iklim, pengembangan klaster, kecanggihan strategi operasional perusahaan. Kemudian pada teori klaster ini terdapat dua dampak dalam pengembangan wilayahnya, yaitu dampak positif dan negatif. Pada dampak positif, teori klaster ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengkonsentrasikannya berbagai industri atau sektor terkait di suatu wilayah. Maka akan terjadi pertukaran informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memungkinkan adanya kolaborasi di antara perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu dampak positif yang kedua yaitu meningkatkan inovasi dan penemuan baru. Pada teori klaster ini dapat terciptanya
konsentrasi sektor industri tertentu dalam suatu wilayah, sehingga dapat memudahkan pertukaran pengetahuan dan teknologi antar perusahaan, sehingga meningkatkan kemungkinan adanya inovasi dan penemuan baru. Lalu, dampak positif yang ketiga yaitu peningkatan daya saing. Jadi, teori klaster ini dapat meningkatkan daya saing dengan cara wilayah yang berkembang itu melalui penerapan teori klaster dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor, sehingga dapat memperkuat posisi wilayah tersebut dalam persaingan dunia. Kemudian setelah dari dampak positif, lalu ada dampak negatif. Yang pertama, teori klaster ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan pembangunan. Adanya resiko terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antara wilayah yang terkonsentrasi sektor industri tertentu dengan wilayah lain yang bisa dibilang kurang berkembang. Lalu dampak negatif yang kedua yaitu rentan terhadap resesi. Jika suatu wilayah itu tergantung pada satu sektor industri tertentu saja, maka wilayah tersebut sangat amat rentan terhadap resesi pada sektor tersebut. Kemudian selanjutnya, dampak negatif teori klaster yaitu menimbulkan masalah lingkungan. Konsentrasi sektor industri tertentu dalam suatu wilayah dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti polusi, kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Kemudian dampak negatif yang keempat, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dikarenakan konsentrasi sektor berada pada sektor tertentu di dalam suatu wilayah itu dapat memicu persaingan yang tidak sehat antar perusahaan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi beberapa perusahaan dan dapat memperburuk kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Selanjutnya ada kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan yang kompetitif. Kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif bertujuan untuk meningkatkan daya saing suatu wilayah maupun negara dalam pasar global dengan cara memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki wilayah tersebut. Keunggulan kompetitif ini dapat berasal dari faktor-faktor seperti sumber daya alam, teknologi, tenaga kerja, infrastruktur, dan lain-lain. Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang pendekatan keunggulan kompetitif. Di antara lain, ada identifikasi potensi wilayah. Jadi identifikasi potensi wilayah ini merupakan langkah pertama dalam menerapkan kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif adalah dengan mengidentifikasi potensi wilayah termasuk sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur yang tersedia. Potensi-potensi tersebut kemudian dapat dianalisis dan dievaluasi untuk menentukan sektor industri yang memiliki keunggulan yang kompetitif dan yang dapat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini menjadi sangat penting dalam menerapkan pendekatan keunggulan kompetitif. Kebijakan pembangunan harus memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, serta kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia agar dapat menghasilkan produk ataupun layanan yang kompetitif. Selanjutnya, meningkatkan kualitas infrastruktur. Jadi kualitas infrastruktur ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pembangunan harus memperhatikan peningkatan kualitas jalan raya, jaringan transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air yang berkualitas untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi produk maupun layanan. Kemudian ada meningkatkan kualitas peraturan dan kebijakan. Kualitas peraturan dan kebijakan menjadi penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Kebijakan pembangunan harus memperhatikan pengembangan regulasi yang berorientasi pada kepentingan nasional, kepentingan investor, dan kemampuan wilayah dalam mengelola investasi tersebut. Kemudian ada meningkatkan kolaborasi antar pihak.
Kolaborasi antar pihak termasuk antaranya pemerintah, industri, dan lembaga penelitian sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pembangunan harus memperhatikan upaya kolaborasi antar pihak dalam menciptakan kemitraan strategis yang saling menguntungkan serta berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang tepat menjadi penting dalam memasarkan produk maupun layanan ke pasar lokal maupun global. Kebijakan pembangunan harus memperhatikan pengembangan strategi pemasaran yang kompetitif serta terintegrasi dengan pasar global serta dukungan branding yang tepat untuk produk maupun layanan yang dihasilkan nantinya. Lalu kita tiba di penghujung presentasi, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari teori klaster ini, secara keseluruhan, teori klaster ini memiliki kontribusi penting dalam perencanaan wilayah dan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dari sektor-sektor industri yang berkembang di suatu wilayah, maka wilayah tersebut dapat memperoleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Dalam menerapkan teori klaster dalam perencanaan wilayah, langkah-langkah yang harus diambil antara lain identifikasi potensi wilayah, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas peraturan maupun kebijakan, meningkatkan kolaborasi antar pihak, serta menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Namun, perlu diingat juga bahwasannya menerapkan teori klaster tidak serta-merta menjamin kesuksesan pembangunan wilayah. Ada beberapa resiko yang perlu diwaspadai seperti munculnya ketimpangan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta rentannya wilayah terhadap perubahan global yang dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif sektor-sektor industri di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan evaluasi terus-menerus dalam menerapkan kebijakan pembangunan berdasarkan pendekatan teori klaster. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.